Alkisah di bumi Kanekes, hiduplah sekelompok masyarakat. Mereka yang memilih jalan yang berbeda dari dunia luar. Mereka yang hidup dengan warisan adat istiadat yang kental, orang Baduy. Begitulah mereka dikenal. Sebuah suku yang menyimpan misteri dan ragam keunikan yang dibalut tradisi yang kental. Namun kini modernisasi perlahan mengubah mekanisme sosial di tanah ulayat Baduy. Mereka kini tengah bergulat dengan zaman, bertahan dengan adat istiadat di tengah era digital untuk bertahan hidup. Tanah ulayat Baduy berdiri di lahan seluas lebih dari 5.000 hektar. Dihuni lebih dari 12.000 orang yang hidup di tanah adat dengan entitas sebagai suku Baduy. Mereka memegang teguh aturan, warisan budaya, serta adat istiadat leluhur. Salah satu aturan itu adalah larangan penggunaan teknologi dan pendidikan formal. Tanah ulayat Baduy terdiri atas 64 kampung di Baduy luar yang berbatasan langsung dengan peradaban luar Baduy, dan 3 kampung Baduy dalam yang keberadaannya tidak bisa diakses oleh alat dokumentasi apapun bersama kawasan yang disebut sebagai hutan larangan. Tanah ulayat Baduy berdiri di atas desa Kanekes, Banten, dan dipimpin seorang kepala desa asal Baduy, yakni Jaro Saija. Juni 2023 publik dikejutkan dengan pemberitaan yang menyebut warga Baduy menolak akses internet masuk ke wilayah mereka. Penolakan ini diajukan kepada Bupati Lebak melalui sepucuk surat yang mengatasnamakan Lembaga Adat Masyarakat Baduy. Saya berkunjung ke perkampungan Baduy melalui wilayah yang populer di kalangan wisatawan, yaitu Terminal Cibuleger, Kabupaten Lebak. Meski telah menjadi jalur wisata, nuansa tradisional masih terasa kental pada busana warga dan rumah-rumah adat yang tersusun rapi di Baduy luar. Lebih dari 1 abad silam, masyarakat suku Baduy memutuskan untuk tinggal di 2 tempat yang berbeda. Ada Baduy luar dan juga Baduy dalam. Meski demikian, mereka tetap hidup dengan mengamalkan serta menerapkan adat istiadat dari leluhur mereka dan hidup berdampingan dengan alam. Namun belakangan, perkembangan zaman dan teknologi mulai memunculkan percikan-percikan masalah baru di tatanan masyarakat Baduy, di mana saat ini masyarakat Baduy harus tetap mempertahankan adat istiadatnya di tengah masuknya perkembangan teknologi dan zaman di era modern. Saya bertemu 2 tokoh masyarakat Baduy dan berbincang dengan mereka tentang kabar penolakan sinyal internet di wilayah Baduy. Itu yang kejadian-kejadian yang sebagai menolak sinyal itu gitu yang tadi Baduy dalam sama hutan larangan. Cuman kalau yang sudah disebarkan mah tetap itu akhirnya kan semuanya gitu. Saya memang sebetulnya tidak sukanya ini. Orang Baduy pun itu banyak yang membutuhkan gitu. Tapi saya yang setuju itu tadi hutan larangan sama Baduy dalam aja gitu yang tidak ada sinyal gitu. Kalau Baduy luar mah saya kayak kasihan sih kalau yang sampai ditutup ini itu gitu. Tapi di sisi lain kan saya juga waktu itu agak mempertanyakan juga gitu waktu itu, karena kan waktu itu berita kan muncul secara keseluruhan tanah ulayat gitu kan, dan tidak jelas waktu batas mana aja pada waktu itu gitu kan, saya terus terang mempertanyakan juga gitu. Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai pihak yang menerima aduan
melalui surat dari pihak yang mengatasnamakan Lembaga Adat Baduy mengatakan wilayah yang ingin dibebaskan dari akses internet hanya wilayah Baduy Dalam dan hutan larangan. Ternyata intinya bukan ke arah sana, dan akhirnya kan dari lembaga adat juga yang perlu kita jaga itu, yang blank spot itu ya ada tiga spot, 3 kampung, Cibeo, Cikesik, Teketawana, Baduy Dalam dan juga hutan larangan. Dan untuk Baduy Luar tadi itu karena udah ada ya mereka menerima manfaat dari adanya jaringan terkait promosi dan juga penjualan produk-produk kria terutama mereka. Namun menyikapi surat yang sudah masuk, pemerintah Kabupaten Lebak dan Kementerian Komunikasi dan Informatika langsung mengambil tindakan. Hasil dari keputusan kemarin kita bahwa untuk keinginan menghapus sinyal di daerah Baduy Dalam itu disepakati dan memang itu sudah direalisasikan dengan cara mengurangi frekuensi dari sinyal itu di area Baduy Dalam. Akses teknologi dan jaringan komunikasi sejatinya sudah masuk wilayah Baduy Luar sejak 20 tahun silam. Kondisi ini kemudian menjadi polemik di tatanan masyarakat Baduy yang secara adat dengan tegas melarang penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Memang di Baduy Dalam itu sendiri mereka menolak dan melarang penggunaan teknologi, bahkan termasuk melarang warganya untuk menggunakan transportasi umum ya, naik bis atau naik mobil, naik motor dan lain sebagainya. Nah, tapi berbeda dengan Baduy Luar gitu. Mereka dalam derajat tertentu itu diperbolehkan untuk menggunakan teknologi gitu. Meskipun katanya sebenarnya secara umum sih nggak boleh gitu kan, mereka nggak boleh menggunakan teknologi, tapi untuk keperluan tertentu gitu, misalnya untuk kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya itu masih diperbolehkan gitu. Sebagian wilayah Baduy Luar memang telah dimasuki sinyal internet. Menara BTS sudah lama berdiri di sekitar kampung. Namun menurut warga setempat, tidak semua kampung di Baduy Luar mendapat akses internet dan seluler. Saya kemudian diajak oleh Sabri, warga Baduy Luar, untuk melakukan perjalanan ke Kampung Gajebo, wilayah Baduy Luar yang mengarah ke Baduy Dalam. Semakin jauh masuk ke dalam wilayah Baduy, suasana asri dan kentalnya tradisi semakin terasa. Jalur berbukit membuat lokasi perkampungan nampak terpencil, jauh dari hiruk pikuk dunia luar. Nah, kita udah jalan kurang lebih 30 menit lebih, Kang Sabri ya. Ini masuk kampung ke berapa kita? Dari gerbang? Kampung ketiga nih ya? Iya. Kampung ketiga dan sudah nggak ada sinyal. Jadi masuk perkampungan ketiga di kawasan Baduy Luar saja. Ini yang ngarah Gajebo ya, wilayah sebelum Baduy Dalamnya nanti ya. Itu udah nggak ada sinyal, dan nggak ada sinyalnya ini dari dulu apa baru-baru ini aja Kang kalau di sini berarti? dari dulu. Dari dulu di kampung ini emang udah nggak ada sinyal berarti? Iya, udah nggak ada. Bahkan berarti warga Baduy Luar pun ada wilayahnya yang nggak ada sinyal. Kalau di Baduy Dalam sendiri? Nggak ada. Meski tak terjamah sinyal, beberapa orang terlihat menggunakan gawai. Punten Kang. Tapi warga di sini udah ada juga yang pakai HP ya, berarti ya? Ada. Ya. Ada juga yang pakai HP. Karena nggak ada sinyal. Nggak ada. Kalau nyari sinyal Paling kemana? agak naik ke bukit paling. Jauh, Jauh dari sini. lumayan. Berapa lama jalan kaki? 20 menit. 20 menit? Iya. Jadi Kang Pul kalau pakai HP ada keperluan naik ke atas bukit dulu. Iya. Tapi jalannya orang sini yang 20 menit. Kalau saya bisa 40 menit ada. Iya, kurang lebih. Biasanya kalau ke atas sinyal itu untuk keperluan apa kalau Kang Pulung? Untuk pribadi saya paling ngobrol sama teman-teman dari luar paling gitu doang. Buat jualan juga nggak sih Kang biasanya? Apa yang dijual biasanya Kang kalau lewat? Paling kain atau Ini ya, madu gitu. Kain, madu. tenun.
Kalau sehari-hari Kang Pulung nih di kebun berarti ya. Kalau sehari-hari rata-ratanya orang ini ke ladang. Ladang ya. Ya, ke kebun. Meski beberapa warga kini mulai mencoba hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi, beberapa hal mendasar masih berlaku di Tanah Baduy. Salah satunya, listrik tetap tidak diizinkan masuk ke pelosok manapun di perkampungan Baduy. Ya, tadi saya sedikit keliling sama Kang Sabri ya, gitu di kampung ini memang gelap dan biasanya warga mengandalkan kalau jalan malam-malam pakai apa namanya ini Kang? Lampu gantung ini ya. Ini kayak semacam obor, ada sumbunya, api di dalamnya itu apa Kang berarti? Minyak sayur. Oh, minyak sayur. Iya. Katanya pakai minyak sayur. Iya, pakai minyak sayur gitu aja buat penerangan. Jadi kalau ada malam-malam keperluan keluar, pencahayaannya hanya dari sini aja. Kalau baterainya habis, gimana dong, Kang? Ngecasnya nggak bisa ngecas di rumah dong? Casnya di situ di kantor desa, bisa di penduduk Kampung Cibuleger. Di bawah situ tadi Iya, ya. di warung-warung itu. Bayar? Bagaimana? Bayar. Oh. Biar 2.000 sampai 3.000. Berapa lama itu? Sampai penuh. Sampai penuh? Iya. Biasanya paling setengah jam, 1 jam ya, Kang ya. Dalam sehari, Kang Sabri sendiri deh, ngecasnya bisa sekali ngecas apa sampai 2 kali ngecas? Berarti? Paling 1 kali ngecas. 1 kali ngecas, itu 2.000 sampai 3.000 tuh, bayar sekalian turun ke bawah. Modernisasi dan teknologi yang memasuki tanah ulayat Baduy memang dikhawatirkan membuat orisinalitas adat istiadat warga Baduy luntur. Namun tokoh masyarakat setempat melihat masuknya teknologi dari sisi lain. Faktor perkembangan zaman dan perubahan dalam tatanan sosial ekonomi masyarakat Baduy membuat masuknya teknologi dimaklumi pada derajat tertentu. Kita harus melihatnya juga harus seimbang gitu kan. Kalau nilai upaya ini masih mengarah kepada sekiranya bisa diarahkan ke arah-arah yang positif, yang sekiranya nilai bermanfaat, tidak begitu merusak terhadap aturan adatnya, diupayakannya masih diseimbangkan gitu kan. Kita di situ harus ada juga kebijakan menurut saya gitu di sisi lain gitu. Kalau menurut saya aturan hukum adat gitu ya, memang tetap yang tidak boleh. Tapi kalau yang tidak tadi merusak sebagai tadi tatanan adat, sisi adat yang sebagai satu. Yang kedua tadi kebutuhan ya, kebutuhan itu mungkin pasti di sisi lain ada toleransi gitu ya, sebagai toleransi. Soalnya bagi kami sebagai desa itu harus menengah. Menengahnya itu mana yang untuk kebutuhan untuk sebagai umum, saya terus terang saja tidak bisa. Keunikan dan keasrian perkampungan Baduy telah menjadi magnet wisata. Polemik masuknya teknologi diharapkan pengunjung tidak mengubah tatanan masyarakat tradisional Tanah Kanekes. Pendapat saya, Baduy itu harus dijaga. Kelestarian dan adat istiadat atau kearifan lokal Baduy yang memang dari suku Baduy baik di dalam ataupun luar itu hanya perbedaannya sedikit. Jadi kalau menurut saya memang lebih baik nggak ada sinyal. Karena rata-rata turis pun ke sini saya nggak butuh sinyal. Memang sekarang sini sudah tepat Pak, untuk Baduy dalam lah jangan diganggu lah. Tapi kalau untuk Baduy luar mungkin itu terserah penduduknya ya, untuk luar lah khusus gitu. Tapi kalau untuk Baduy dalam saya rasa harus dijaga kelestariannya, kemurniannya seperti sekarang ini. Kemajuan zaman dan teknologi tidak bisa dihindari. Tetapi bak dua mata pisau, kehadiran teknologi bisa membawa dampak baik dan buruk bagi masyarakat tradisional seperti Baduy. Kita mesti lebih menghormati mereka sebagai satu entitas gitu ya. Jangan karena mungkin mereka tidak berpendidikan formal seperti itu, mungkin tidak terlalu paham beberapa istilah ilmiah atau istilah-istilah yang sophisticated, yang canggih. Itu bukan berarti mereka sepakat dengan pemikiran kita gitu. Jadi mereka punya mekanisme sendiri. Kita harus tahu mekanismenya seperti apa. Jadi kalau seandainya kita ingin membantu
Ya, dengan cara seperti itu kita harus mengikuti proses mereka gitu. Sekarang Baduy itu menolak modernisasi. Bohong, nggak bakal bisa ditolak. Tetap akan masuk, modernisasi itu akan masuk, tetapi masuk pun kalau kita sudah bekalnya sudah cukup. Perlahan tapi pasti, sebagian besar warga Baduy telah hidup berdampingan dengan teknologi. Khusus di Baduy luar, dampak komunikasi dan teknologi sangat terasa. Perekonomian warga tumbuh dari pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat yang mengikuti perkembangan digital. Kalau kita memasuki perkampungan Baduy dari Ciboleger, Banten, pemandangan pertama yang akan nampak adalah rumah-rumah adat khas Baduy yang menjual berbagai macam kerajinan tangan seperti ini hingga hasil bumi dari perkampungan Baduy. Dan karena di tempat ini masih bisa menerima sinyal internet hingga sinyal seluler, masyarakat yang berjualan di wilayah ini bahkan bisa menerima pembayaran secara digital. Sistem pembayaran digital di salah satu kampung Baduy luar ini telah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Warga telah merasakan keuntungan dari perkembangan sistem pembayaran ini. Kang, berapaan ini, Kang? Ini ikat kepala kan ya? Ikat kepalanya 35.000. Nggak 30? Dapat nggak? Belum dapat. Belum dapat. 35. Tapi bisa bayar pakai ini ya? Bisa. Sekarang sudah pakai ini, Pak. Pakai kris. Ini bayar pakai kris ini udah berapa lama, Kang? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Dulu awal datang tuh gimana kris ini? Awal datang itu ada program dari bank. Nawarin ke sini. Nawarin buat ngadain ini biar memudahkan transaksi. Semenjak ada kris gini, lebih membantu untuk penjualan atau sama aja atau gimana? Sangat lumayan membantu. Dulu kan sebelum ada kris, pengunjung itu rata-rata bilangnya nggak bawa uang cash. Setelah ada ini, mereka udah bisa bayar langsung. Sekarang lebih banyak, lebih gampang orang belanja gitu ya. Yaudah, ini 35. Saya bayar pakai kris ya. Kita bayar pakai QR di Baduy. Gini ya Kang, caranya Kang ya. Berapa tadi? 35? 35. Wih, bisa. Kios alis ya. 35.000. Oke, berhasil Kang. Aman? Masuk ya? 35.000. Sah ya? Sudah bayar ya? Aman ya? Udah masuk ya? Oke, siap. Makasih. Tidak hanya sistem pembayaran, warga setempat juga sudah membuka toko daring atau online yang dioperasikan melalui media sosial. Meski tidak mengenyam pendidikan formal, warga piawai mengoperasikan gawai untuk kepentingan bisnis. Tapi di sisi lain kan harus bisa juga penyesuaian masyarakat kan. Sekarang kan beda dengan dulu gitu kan, banyak masyarakat Baduy, ada yang di Baduy luar, di luar Baduy dalam juga suka beraktivitas keluar gitu kan. Masyarakat Baduy luar selama ini menjalankan aktivitas dengan toleransi yang diberikan oleh Dewan Adat. Meski demikian, untuk menjaga aturan adat, razia penggunaan teknologi masih rutin dilakukan, khususnya di kalangan warga Baduy dalam. Itu pasti ada, itu tiap tahun itu operasi aturan-aturan adat itu dilaksanakan gitu pasti. Setahun 3 kali. Iya. Kalau ada yang tetap ketemu pakai HP, HP-nya diambil berarti Pak atau gimana? Ya kalau yang ketemu ke Baduy dalam kadang-kadang bisa gitu, bisa diambil atau dijatuhin gitu ini itu gitu. Kalau yang Baduy luar? Iya, kalau Baduy luar mah ya enggak sih. Meski sudah mengenal teknologi, masyarakat masih menjaga orisinalitas produk asli Bumi Kanekes. Kerajinan tangan seperti kain tenun ini dikerjakan dengan alat tradisional. Pria Baduy juga masih menjadikan berkebun sebagai aktivitas utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Salah satu hasil utamanya adalah madu hutan khas Baduy. Madu baru banget nih diambil dari hutan, nah sekarang lagi diproses buat dimasukin ke botol. Seger ya Kang ya maksudnya. Tidak mengenyam pendidikan formal, masyarakat Baduy mengenal gawai dan teknologi dari keseharian saja. Yang saya bingung adalah meskipun mereka nggak mengenyam pendidikan formal seperti itu ya, hanya sebagian yang bisa membaca tulis, tapi beberapa orang tua di sana itu bisa paham konten media seperti apa. Ini apakah baik atau buruk atau seperti apa. Nah si orang tua ini khawatir anak-anak mereka bisa nggak membedakan mana yang benar gitu, tepat, bukan hoax, atau mana yang hoax gitu. Sadar akan bahaya akses informasi dan teknologi, seorang pemuda Baduy Mulyono melakukan gerakan literasi dalam 5 tahun terakhir. Literasi yang dilakukan mencakup pendidikan non-formal baca tulis untuk anak-anak. Ia juga memberikan pengetahuan mengenai cara penggunaan gawai serta media sosial bagi pemuda Baduy yang sudah menggunakan gawai dan internet. Seberapa penting sih kalau menurut Kang Mul pendidikan buat masyarakat Baduy ya? Mengingat secara adat kan itu bertentangan sebenarnya dengan adat, baik untuk anak kecil maupun orang yang sudah dewasa nih. Kondisi zaman sekarang itu seberapa penting buat kamu? Sebenarnya bicara penting, pendidikan di Baduy itu sangat penting. Terutama terlebih kita hidup dituntut hidup tradisional di era modernisasi. Ya, dari situ jelas kita bahwa di situ di tuntutan hidup tradisional di era modernisasi itu otomatis kita harus lebih banyak belajar dibandingkan orang-orang yang biasa di luar. Sekarang Baduy itu menolak modernisasi. Bohong, nggak bakalan bisa ditolak. Tetap akan masuk, modernisasi itu akan masuk, tetapi masuk pun kalau kita sudah bekalnya sudah cukup, kita sudah mempunyai ilmu yang cukup untuk memfilter apa yang kita lihat itu, saya rasa sih meskipun tetap itu menjadi pelanggaran adat, mudah-mudahan di situ kan ada nilai positifnya. Kayak gitu. Aktivitas Mulyono jelas bertentangan dengan aturan adat mengenai pendidikan. Namun pria 24 tahun ini mengaku rela jika Dewan Adat memberikan hukuman atas aktivitas yang ia lakukan. Beberapa kegiatan belajar terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebagian lain bahkan harus dilakukan di luar perkampungan Baduy agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Berangkat dari keresahan apa sebenarnya Kang? Sampai anak-anak kecil nih gitu, itu kan kalau dilihat secara adat itu kan ini ya udah pasti gitu kan. Iya, gitu. Itu kalau saya sih memang melakukan hal yang benar-benar dilarang oleh adat, dan itu saya sudah menerima konsekuensinya kayak gitu. Mau seperti apa itu konsekuensinya, nanti saya kena teguran adat, bahkan misalkan saya kena sanksi oleh adat. Kalau itu menurut saya kegiatan positif dan dilihat dibutuhkan juga oleh masyarakat, kalau menurut pemikiran saya pribadi sih tidak ada salahnya. Kenapa saya melakukan kegiatan belajar baca tulis itu, karena ya itu tadi, jadi Baduy itu sudah jadi objek wisata, banyak yang datang ke Baduy dengan berbagai budaya. Kalau mereka tidak belajar, mau seperti apa mereka memfilter keseharian mereka? Warga sendiri menganggap pendidikan mengenai media sosial penting agar mereka bisa memfilter konten-konten negatif yang tidak bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Ya. Di TikTok itu nonton apa biasanya? Dan live streaming sama konten-konten bola gitu. Paling diposting, dikasih penerangan, paling gitu doang. Yang dijual apa? Seperti kerajinan, madu gitu, sama koja, ada gelang-gelang gitu. Selama pakai internet, jualannya jauh lebih laku nggak sih Kang dibanding? Alhamdulillah. Berapa persen naik? 80% lah, lebih gitu. Bagi para tetua adat Baduy, kehidupan masyarakat tetap harus sesuai prinsip adat istiadat yang sudah diwariskan oleh leluhur. Beda dengan dulu ininya. Kalau dulu mah jangankan misalkan seperti sekarang gitu kan, masyarakatnya sedikit, lalu juga jarang komunikasi, jarang berhadapan dengan masyarakat luas, masyarakat umum. Artinya pasti kan
permasalahannya nggak begitu banyak seperti sekarang. Tatanan sosial tradisional yang dibangun ratusan tahun silam tidak bisa hilang begitu saja, meski dengan alasan kemajuan zaman. Bukan menolak internet untuk seluruh wilayah Baduy, para tetua adat berusaha agar entitas Baduy sebagai suku adat tidak digantikan dengan tatanan sosial modern. Itu yang lembaga adat maupun daripada kolot itu kekhawatiran mungkin. Kalau dilepas gitu saja, kalau itu takut gitu, takutan nanti kebablasan ini itu gitu. Kalau peringatan-peringatan daripada kolot itu pasti sampai manapun pasti ada. Dengan alasan kepentingan ekonomi, sebagian besar masyarakat Baduy kini memang berdamai dengan perubahan zaman. Namun mereka tetap berusaha untuk memegang teguh adat istiadat. Masih akan tetap berjalan beriringan gitu. Kenapa? Karena sampai sekarang misalnya udah berjalan 20 tahun gitu atau 10 tahun lebih lah mereka menggunakan alat telekomunikasi, alat komunikasi itu, tapi pelaksanaan aturan-aturan adat itu masih mereka jalankan dengan baik. Ya, mereka punya mekanisme tersendiri gitu untuk mempertahankan aturan mereka, kebiasaan cara mereka gitu. Itu mereka memposisikan aturan itu dengan ini ya, dengan tinggi gitu. Tingkatan penghormatannya seperti itu. Jadi